Rasa rendah diri, dia ngerasa cita-citanya mustahil terwujud dan dia ngerasa sangat-sangat terpukul dan tertekan. Kenapa demikian? Karena dia hanya mendapatkan skor IQ sebesar 106 dan menurut beliau angka 106 itu mustahil untuk jadi dokter dan dia ngerasa sangat frustasi. Dan ketika mendapatkan DM seperti itu kan gue sangat-sangat kaget ya, dan gue sangat-sangat terguncang juga. Kenapa demikian? Karena sejak kapan IQ 106 itu adalah IQ yang perlu dikhawatirkan dan rendah sehingga lu nggak bisa jadi dokter. Ya, saat gue tanya kenapa dia bisa berpikir demikian, karena belakangan di FYP-nya keluar tuh pembahasan soal IQ dan dia kaget ngelihat influencer IQ-nya tinggi-tinggi banget dan dia baru kali itu dalam hidupnya ngerasa bahwa IQ yang dia miliki itu inferior. Sungguh sebuah pemahaman yang keliru. Untuk itu konten ini dibuat karena dalam konten ini gue mau meluruskan pemahaman yang salah soal IQ ini dan memberikan tips, trik, tutorial dan hal yang sangat efektif untuk melatih otak kita bekerja dengan lebih baik. Karena yang paling penting itu bukan skor IQ-nya Bapak Ibu semua. Yang paling penting adalah bagaimana kita mengoptimalisasi otak kita bekerja dan mendapatkan hasil terbaik dari hal tersebut gitu. Karena balik lagi IQ itu kan potensi ya, raw ya. Artinya potensi bisa besar sekali tapi nggak pernah bisa fulfill the potential. Misalnya lu kayak ngomong pemain bola, gue pernah sempat bilang Hatem Ben Arfa secara potensi dia besar sekali tapi dia nggak pernah menyampai 1/3 dari potensinya. Ujungnya apa? Tetap aja gagal. Nah sekarang di konten ini gue bakal jelasin apa-apa aja yang lu harus lakukan supaya potensi lu bisa maksimal dan otak lu bisa bekerja dengan benar. Sehingga kalau otak lu udah bisa bekerja dengan benar, skor IQ lu akan meningkat, hidup lu akan lebih enak, dan masalah-masalah yang ada di sekitar lu dalam kehidupan lu bisa selesaikan dengan baik. Oke, pertama main game. Dan sebagai fundamental yang paling dasar untuk bermain game adalah gue langsung mention aja catur. Jadi berapapun usia lu sekarang, lu coba untuk belajar main catur. Nah ini teknik chunking ya. Chunking itu kayak lu bikin bongkahan dalam menghafal atau mengingat atau merekatkan informasi yang masuk di kepala lu. Belajar musik, khususnya alat musik atau instrumen musik. Jadi jangan bilang belajar musik terus gue belajar meja DJ bang, itu enggak similiar dengan apa yang gue maksudkan di sini. Kenapa? Karena itu dua konteks yang berbeda. Kalau lu belajar alat musik kayak gitar, harmonika, piano, drum, otak lu tuh bekerja secara komprehensif gitu, bukan cuma berpikir, bukan cuma mendengar, tapi motorik lu juga terbangun. Jadi ada sinergi dan harmoni ketika lu belajar atau memaksakan diri lu untuk bermain alat musik. Itulah kenapa musik seringkali jadi simbol, oh orang kalau jago main musik berarti pintar. Itu nggak sebetulnya salah, tapi belum 100% tepat. Kenapa demikian? Karena ketika lu bisa menguasai alat musik, berarti otak lu sudah pernah didorong untuk meningkatkan kapasitasnya lebih besar lagi.